Terima kasih banyak Bapak sudah memberikan waktu untuk kami. Tadi saya keluar mengantarkan Ibu Ratu. Dalam perjalanan saya menyampaikan kepada beliau, di Bali karakteristik kami hampir sama dengan Yogyakarta. Kami tidak punya tambang, tidak punya sumber daya alam yang bisa digali, tapi kami punya manusia. Dan manusia-manusia inilah yang menyumbang ratusan triliun di sektor pariwisata. Manusia ini akan hidup, akan berkembang, melahirkan, menikah, meninggal dunia, dan begitu seterusnya. Sumbangan Bali terhadap sektor pariwisata Indonesia sebagai penyumbang devisa terbesar. Apa timbal balik dari pusat? Apakah karena kami tidak punya alam yang rusak, kemudian kami tidak mendapatkan hak kami? Kalau kita bicara pariwisata, anggap aja seperti toko ya. Oh, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Nilu Putuari Pertami Jelantik, anggota DPD RI perwakilan dari Provinsi Bali, biasa dipanggil dengan nama Nilu. Tadi sahabat-sahabat saya mengatakan, kita tidak akan ingin merdeka kok. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang kemudian mengkhianati kecintaan kita kepada NKRI. Tapi kadang-kadang perlakuan dari kalian juga memperlakukan kami seperti anak tiri. Bali yang menjadi surga dunia, Bali yang menghasilkan ratusan triliun devisa untuk negara ini. Kenapa menjadi provinsi dengan tingkat bunuh diri tertinggi di negeri ini? Why? What is wrong? Memiliki telur emas yang namanya Nusa Penida. Tapi kenapa jalan-jalannya bikin orang mati? Jatuh ke jurang. Kenapa hanya diperah? Seperti seekor sapi susunya diambil. Seperti kami ini seorang perempuan, seorang bapak-bapak, tenaga kami digunakan, kekuatan kami digunakan, tapi kami dicampakkan. Ada sih bisik-bisik itu di Bali, ayo kita merdeka aja yuk. Aduh kita sendirian aja deh. Kita punya 13 juta wisatawan dan lain sebagainya. Tapi Bali tidak akan pernah melakukan itu. Bali berjuang dalam diamnya. Jadi hari ini Bapak mohon izin yang menyampaikan, menjadi orang Bali itu mahal Pak. Mahal Pak. Karena dari apa yang dihasilkan dari sektor pariwisata itu membutuhkan tenaga, cinta, pengorbanan mereka dalam bentuk mereka menjaga tradisi, budaya, dan adat mereka. Dan tidak hanya bisa dicukupkan dengan dana BKK 300 juta setahun, enggak. Kami sekali upacara adat, bisa ratusan juta Pak sekali upacara adat. Kalau ada bule, telanjang itu masuk ke pura, kami harus keluarkan uang puluhan juta untuk persembahyangan cleansing ceremony. Kalau ada WNA tabrakan karena nggak pakai helm di jalanan, kami yang harus mengeluarkan dana puluhan juta untuk membersihkan jalanan tersebut dari pengaruh-pengaruh akibat si WNA ini kecelakaan. Itu salah satu contoh. Dan apa kemudian yang dilakukan oleh pemerintah pusat? Bukan hanya sekedar membangun jalan, bukan hanya sekedar memberikan infrastruktur bandara yang cantik, akan tetapi sektor budaya, adat, dan tradisi juga harus dijadikan bahan pertimbangan yang sangat penting. Karena bisa dibilang begini, kami menggunakan tempat kalian ya, Bali ya, untuk sebagai salah satu sumber pemasukan kami. Hitung aja seperti sewa toko, misalnya kita taruh barang, dapat biaya konsinyasi, berapa persentasinya, di-clearkan. Kalau kami misalnya menyumbang 100 triliun ke pusat, ayo 30 triliunnya balikan ke kami. Karena kalian sudah gunakan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Kalau tidak ada gunung batur, kalau tidak ada tanah lot, kalau tidak ada manusia-manusia Bali yang menjaga adat dan tradisi budaya mereka, kalau hari ini mereka mati semua, apa yang didapat oleh negara ini? Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami akan tetap menyuarakan, memperjuangkan bagaimana Bali mendapatkan haknya. Terima kasih banyak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.